Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kubilawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anemia pada remaja. Salah satu masalah yang dihadapi remaja Indonesia adalah masalah gizi mikronutrien, yaitu sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia, yang sebagian besar diakibatkan kekurangan zat besi atau disebut anemia defisiensi besi. Anemia di kalangan remaja perempuan lebih tinggi dibanding remaja laki-laki. Anemia pada remaja berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Selain itu, secara khusus, anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius, mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi lahir rendah atau disebut BBLR. Anemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Kadar hemoglobin normal tergantung pada usia, kondisi, dan jenis kelamin. Seorang bisa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin berada di bawah angka berikut. Anak-anak 11-13 gram per desiliter. Ibu hamil 11 gram per desiliter. Laki-laki 14-18 gram per desiliter. Dan perempuan 12-16 gram per desiliter. Anemia sendiri terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya anemia defisiensi besi yang bisa menyerang siapa saja. Masalah kesehatan yang satu ini merupakan satu jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi, sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Meski bisa menyerang siapa saja, tetapi anemia defisiensi besi ini umumnya lebih sering menyerang wanita. Salah satu alasan wanita lebih rentan mengalami anemia defisiensi besi adalah menstruasi. Wanita mengalami perdarahan setiap bulannya saat menstruasi. Bila menstruasi berlangsung cukup lama dan jumlah darah yang keluar sangat banyak, maka tubuh akan kekurangan zat besi. Selain itu, wanita yang hamil pun rentan mengalami anemia defisiensi besi karena zat besi dalam tubuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan darah dalam tubuhnya yang meningkat serta memenuhi kebutuhan hemoglobin untuk perkembangan janin. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa mengalami anemia? Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Lalu, apa kemungkinan gejala yang timbul ketika seseorang mengalami anemia? Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami beberapa gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa seiring bertambah parahnya kondisi anemia. Jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia beresiko menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung, gangguan pada paru-paru misalnya hipertensi pulmoner, komplikasi kehamilan antara lain melahirkan prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi, dan rentan terkena infeksi. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami anemia? Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain.
Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebabnya dengan pasti. Untuk anemia defisiensi zat besi, pengobatan dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Pada kasus yang parah, diperlukan transfusi darah. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi anemia? Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan yang kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi para remaja, khususnya remaja putri, agar dapat terhindar dari anemia. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.